Giliran jomblo ngajak nongkrong mulu. Pas sudah punya pacar kemana lu bro? Aduh. Aduh, Indah itu sebenarnya dia mau nyinggung siapa. Tapi Enggak yang dulu. Aku dulu kan kayak gitu. oh, tapi sekarang udah jomblo enggak juga nongkrong? Udah bertahun-tahun jomblo enggak juga bertahun-tahun nongkrong? Udah tahu, aku males untuk urusan nongkrong tuh, udah tahu kenapa ya. Untuk Soalnya sekarang ya, soalnya nggak tahu ya, lagi males-malesnya keluar aja, bukan masalah pertemanannya. yakin. Lagi enak di rumah. Yang bener. Lagi enak di rumah, lagi yang enak di sekre. bener. Kan gitu. kan umur muda nih harus dibangun lah supaya produktif terus. Aw. Oh, Kerja, maksudmu kerja, nongkrong ini kerja. enggak produktif? Nongkrong enggak produktif. Produktif kalau ngomongin kerja. Loh, maksudmu kita nongkrong tuh ngangong-ngangong aja, enggak ada Ngangong-ngangong obrolan MC. krepa. Ngangong-ngangong Magic Chess, gas baru bangun. Baru bangun, bakar rokok, login Magic Chess. Lagi asik seru-serunya, itu aku benci tuh. Lagi asik-asiknya lagi main Magic Chess lo, tiba-tiba ada yang nelpon. Emang Itu. pernah ada, emang pernah ada. Anda pasti kalau orang yang suka main tuh kalau ditelepon sama siapa gitu diganggu kan pasti nggak enak. Merasa tuh. terganggu. Masih terganggu dong. Terus dia nge-reply kalau ditanya si cewek nanya, "Aku ganggu enggak sih?" Enggak kok. Oh, enggak Pak, enggak banget. Enggak banget. Enggak terganggu banget. Bisa kok sambil. Iya, bener. Tapi sebenarnya sih enggak. Tapi kayak gitulah egonya cowok itu ketika dia lagi starting game, dia entah banyak alasan, dia selalu aja ada menemukan alasan untuk hilang dari ceweknya. Kebanyakan teman-teman kita. Teman-teman Teman kita bener. Enggak cuman kamu aja sih, Mat. Kamu kan tipe cowok yang baik tuh. Banget. Gila. Si paling. Ada waktu buat teman, ada waktu buat pacar. Manajemen waktu itu pas. Gelo. Amat gitu loh. Aduh. Kenapa kamu Enggak, marah-marah? aku heran aja ketika orang sudah punya pacar itu ini kadang lupa sama teman. Kan banyak tuh tipe-tipe orang yang kayak gitu kan. Terus nanti Tipe-tipe. waktu kamu lagi nongkrong terus kamu ngomong, nanti paling kau sudah putus kesini lah. Iya, itu tuh benci tuh orang-orang kayak gitu tuh. Bawa ting 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 lah. Iya, ting 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 ada permen lain bang. Nada ting 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 ada sepeda. Sepedaku roda 3. Wah, pincang. Tolong. Emang orang kakinya 3 pincang. Ada orang, Emang ada orang kaki 3? sepedanya roda kaki 3. Yang kaki 3 tuh cuman itu minuman cap kaki 3. Penyegar. tapi soal Apa tuh? Pacaran nih. Pacaran tuh apa sih? Pacaran itu apa ya? Mungkin cara kita apa ya? Mengenal orang lebih jauh mungkin ya. Mungkin ketika kita mulai tertarik sama orang itu, kita mulai tidak mau kehilangan. Makanya mungkin pacaran itulah sebagai apa ya? Tanda pengikat awal. Pengikat awal. Kamu pernah dengar enggak istilah daun pacar yang ditaruh di tangan tuh orang buat nikahan tuh? Nah, emang dipakai buat nikah? Iya, yang daun pacar yang ini yang aku kira kalau orang pakai pacar di tangan tuh kayak mereka tuh ikuti Rihanna, tatonya Rihanna. Tatonya Rihanna kayak gitu, Bro. Tato beneran. Tapi Rihanna lagi hamil. Congratulations buat Rihanna. Yeay. Si ngerti, si tahu dia, kita ngomongin dia. Tapi gimana pacar? Aku taunya pacar tuh kayak apa, penyemangat? No. Yang pacar di tangan ini. Pacar di tangan. Kalau nikahan ini. Nah, itu aku taunya kalau misalnya dia nikahan terus dia pakai konsep India baru pakai pacar. Aku taunya kayak gitu. Oh. Tapi kayaknya enggak cuman konsep India. Banyak kok cewek yang sih istilahnya kalau orang baru nikah tuh? Tunangan. Bukan, pengantin baru. Pengantin baru tuh kan rata-rata ceweknya kan tangannya pakai itu kan. Pacar. Pacar orang. Ditempel di tangan.
Pacar orang. Nikahnya sama siapa? Pacarnya di tangan siapa? Kok bisa pacar orang nempel di tangan? Di double tip aja. Tapi itu apa? Itulah apa ya? Susahnya ketika kita punya pacar itu ya itu. Aku mulai mengerti lah kenapa tiba-tiba ada teman yang ketika udah punya pacar dia hilang. Aku ngerti. Aku pernah ada di fase itulah sekali dua kali waktu zamanku dulu pacaran. Aku pernah ada di fase itu. Cuman ya enak aja ngolokin orang. Ketika kita lagi jomblo, kita bisa ngolokin orang gitu. Tapi PR sih kalau misalkan lagi asik main nih, misalkan apa ya, lagi ranked. Lagi asik ranked di telepon. Iya kalau kamu punya telepon apa HP 2. Kalau kamu punya HP 1 sambil telepon sambil enggak fokus ya. Aku bukan tipe orang yang begitu. Bisa. Bisa kan? Bisa. Tapi yang ribet itu kalau minta video call. Oh iya lagi. Walaupun sekarang ada fitur, enggak tahu ya itu di Android aja apa di iPhone ada. Kan di Android itu ada fitur yang video call itu di minimize. Benar. Itu masalahnya kalau kamu main ML, kamu taruh sebelah mana? Kamu taruh sebelah tengah. Mana? Sebelah tengah. Kamu taruh di ujung kiri, nanti ditanya kamu kemana aja? Gak pernah lihat map. Mapnya ketutupan muka ceweknya. Oh, ada orang ke kamar mana? Dada. Ini updatean patch berapa nih ada muka cewek di map. Tapi itu ganggu gak? Itu ganggu. Sebenarnya tapi iya ganggu. Di saat-saat kita tapi ada tuh tipe orang yang dia bisa manajemen waktunya dengan baik. Okay. Dan ceweknya juga harus dikasih tahu pengertian lah. Kalau cowoknya itu misalkan ada kegiatan malam kayak kasih aku waktu luang 2 jam lah buat main sama teman, dan ceweknya baiknya sih harus memberi izin. Yang penting itu izin, mengerti. Mengerti lah. Jangan kamu kemana ngapain? Iya, baru hilang 1 jam. Masa kalau hilang 24 jam baru lapor. Baru lapor ke Pak RT 2 kali 24 jam. Ya. Tapi perasaan kalau di mataku sekarang ya, karena aku sekarang lagi berhubungan. Waduh, lagi berhubungan nih. Enggak, maksudnya lagi di fase lagi punya hubungan di fase pacaran. Nanti kasih popnya amat berhubungan. Jangan. Tapi nanti DM aja kalau ada OnlyFans soalnya. Waduh. Enggak itu bohong. Tapi kalau kataku kok ada gitu orang pacaran yang tiap saat tiap detik tuh chattingan. Teleponan dan chattingan dan telepon kok ada. Maksudnya tapi iya sih. Masa dunianya tuh soal itu. Soal si wanita itu aja. Ya, si wanita atau si cowok itu aja. Ya. Emang kenapa sih kalau misalnya kamu tinggal 3-4 jam buat ngurus yang lain tuh emang kenapa? Tebelah. Iya sih, benar. Tapi semenjak yang rame-ramenya video call lah apa segala itu kan yang membuat kita nggak bisa fleksibel lagi tengah malam buat begadang kan. Nunggu dia tidur dulu lah baru bisa hilang-hilangan. Teman saya juga ada yang kayak gitu. Nah bener, belakangan ini sering lah dia teleponan. Yang di sana. Oh, banyak. Kalau sudah ada notif, kamera dimatikan, udah fix deh itu. Kalau sudah HP-nya mati, itu pasti kan otomatis teleponnya. Aduh, mati lagi teleponnya, marah lagi nyonya aku ini. Aduh, temanku. Tapi itu ya, yang ribetnya ketika kamu apalagi lagi marahan. Kondisi kita lagi punya masalah dengan pacar kita, terus kita lagi dalam keadaan lagi kerja atau lagi nongkrong itu kan apa ya? Kalau secara profesional kita harus kita harus bisa itu tuh. Harus bisa manajemen waktu sih. Manajemen apa? Manajemen keadaan lah. Hatimu tuh enggak terpengaruh sama ngerti. Keadaan yang lagi kelahi. Kebawa kemana-mana. Ya kan? Takutnya dia enggak profesional. Moodmu lagi jelek. Di hubungan kamu bawa ke kerjaan. Benar. Harusnya kan kayak gitu kan enggak boleh sebenarnya. Tapi beberapa sering masih ada lah orang-orang kayak gitu. Aku juga termasuk yang pernah melakukan hal seperti itu. Waktu itu. Kan sekarang kan saya tidak punya alasan mood jelek. Tapi intinya tuh selain kita manajemen mood kita sendiri sama pasangan sama orang lain juga kita harus bisa manajemen waktu kita
buat yang lain. Yang lain kan? Buat istri. Tolong. Sudah punya pacar, punya istri. Kelas. Maksudnya sama bisa kerjaan. Ya waktumu sama pacar tuh segini, waktumu sama teman segini, sama kerjaan segini. Waktunya bener. Buat tidur harus ada. Harus ada, jangan sampai lupa tidur gara-gara chattingan terus ya. Tapi kan sekarang sudah ada tren yang sleep call itu. Itu aku heran. Sleeping tapi aku suka. Aku heran tapi aku suka. Pernah sama teman yang enggak jadi pacar. Kan masa pendekatan lah, namanya juga mencoba kan. Ada kan hubungan tuh yang gini, yang misalnya pasangan ini enggak bisa manajemen waktunya dengan baik tuh yang apa? Aku mau nongkrong dulu sama temanku, kamu dulu ya. Aku mau sama temanku dulu, kamu nanti dulu. Kamu besok kah, kapan kah? Aku mau sama temanku dulu. Enggak mau. Nah, itu tuh yang ribet tuh. Ngapain kamu sama temanmu, kan ada aku udah. Nah, dikiranya hidup kita cuma buat dia gitu loh. Padahal kan sebenarnya ngomong sama kamu tuh seharian boring anjir. Aku udah ngomong. Ya, itulah enaknya bebas, enaknya jomblo tuh ngomongnya plong. Aku nggak bisa berkata banyak. tapi untungnya pasanganku yang sekarang tuh mau. Kalau misalnya aku nongkrong, ngerti dan kadang bisa ikut juga. Bisa ikut. Enak tuh. Kalau bisa ikut gitu. Aku mau nongkrong sama ini. Ya udah aku ikut. Asal jangan riweh. Ya. Kadang ada tuh cewek yang ketika temannya nih bawa si ceweknya nongkrong ke tongkrongan kita malah bikin riweh. Vibe-nya enggak enak. Obrolan jadi terbatas karena ada si cewek. Misalkan nih aku nih di tongkrongan diceng-cengin nih. Diceng-cengin ketika aku bawa cewek kan rata-rata teman-teman kadang masih ada rem-remnya tuh. Kadang ya nggak seru aja menurutku. Kadang gitu. Ada teman anjing yang kayak loh Mat, kok ganti lagi cewek? Nah itu tipe-tipe teman yang sah dipukul mukanya. Sah sudah masuk ranah pridar. Harus kayak gitu. Tapi memang apa ya, kita ketika kita mau pacaran kita harus bisa ngertiin ini sih, saling ngerti. Pentingnya pacaran tuh saling ngerti. Punya kesibukan masing-masing kan pasti kan. Iya. Tapi aku heran sama orang yang story teleponan sampai 12 jam, 8 jam. Si cewek nih story, biasa si cewek dong, enggak mau cowok, masa cowok nge-story. Ada. Oh, ada. Beberapa aku tahu ada. Beberapa. Itu kan menunjukkan kalau si cowoknya itu kan kayak enggak punya kerjaan anjir. Kelihatan nganggurnya kelihatan. Nganggur tuh kelihatan. Aku heran kenapa dia bisa bangga. Teleponan 8 jam, 12 jam, 24 jam, mungkin masuk Guinness Book. Oh, lama-lamaan kayak orang main atlet 2 jam. Siapa tahu dia teleponan 83 jam dapat apa kayak. 83 jam. Itu berapa hari? 4 hari. Lebih ya. 80. Iya kan? Hampir 4 hari. Iya, hampir 4 harian lebih lah. Ya itulah. Kadang kita kesal ya sama teman-teman yang itu punya pacar tapi kadang lupa sama temannya. Kadang nggak bisa bagi waktu ketika mereka lagi marahan, moodnya juga jelek, malahan di tongkrongan. Itu tuh yang bikin resah lah. Itu yang bikin omonganmu itu tadi datang. Kalau misalnya udah punya pacar nggak kesini, tapi kalau iya itu benar kan, gara-gara dia nggak bisa manajemen waktunya dengan baik. Giliran jomblo, udah jomblo lagi nih, udah putus kan, di mana bro, nongkrong yuk. Oh sorry bro, siapa ya? Sorry, siapa ya? Perasaan udah nggak ada. Iya, temanku yang namanya ini udah meninggal. Jiwanya sudah dikasihkan ke ceweknya yang kemarin kemana aja bro? Itulah. Sama hubungan-hubungan yang apa sih namanya, toksik lah istilahnya. Toksik kayak kemana-mana. Itu kadang tipe cewek yang sering ikut kemana-mana tuh juga ngeribetin anjir. Menurutku pribadi nih. Kamu suka enggak nonton konser sendiri apa sama orang apa udah sama teman? Udah lama enggak nonton konser. Oh, udah lama. Kan? Udah lama enggak nonton konser. Soalnya kemarin sempat Covid kan. Iya benar. Tapi kalau aku pribadi walaupun aku punya pacar, aku pasti nonton konser tuh biasa kalau enggak bareng teman,
Pertama tuh bareng teman pertama, kedua pilihannya itu sendiri, ketiga baru sama pacar. Gitu. Untungnya pacarku yang sekarang udah suka nonton konser. Dan kamu juga keikutan dan suka nonton konser? Suka, cuman lagi nggak ada duit aja buat beli tiket. Benar. Tapi ya itu ribet untuk nonton konser dengan cewek itu apa ya, ngejagainnya bukan nggak, jadi kita nggak fokus sama si konser itu, lebih fokus ngejagain anaknya. Coba ada ya apa, kan kemarin aku ada dengar nih di konser-konser itu dia ada bukan playgroup sih istilahnya, buat naruh anak gitu. Ada konser yang ada kan, iya dia dibuatkan playground buat anak dititipkan gitu sama, tapi bayar lagi. Jadi dia si orang tuanya ini bisa nonton konser dengan tenang, dengan anaknya dijaga sama orang-orang yang profesional lah di bidangnya. Coba ada terobosan buat kita titipin pacar. Jadi mereka ngobrol aja sama pacar orang. Tapi dipisah, cowok sama cewek ini dipisah. Iya, nggak boleh tuh. Ya kan? Iya. Kalau jadi satu nggak boleh. Iya. Bisa takutnya jadi pertukaran pacar. Iya. Jangan. Apa sih substitusi? Ya, pergantian pemain. Iya sih. Tapi itulah ribetnya punya pacar. Kira-kira selama kamu pacaran udah beberapa tahun ini, ada enggak selain itu? Enggak ada. Pacarku baik, anteng. Kita enggak tahu ya perspektif dari si ceweknya. Itu tadi. kita baru ngelihat dari POV-nya yang si cowok. Lancar, aman, terkendali, aman, jaya, abadi, subur, makmur. Tapi itulah, semoga kalian ketika punya pacar atau lagi sedang berpacaran itu apa ya, dikasih tahu lah, saling ngerti aja, saling diobrolin, saling ingatkan, hati-hati di jalan. Kalau nyebrang pegang tangannya, jangan kalau kesal dorong ke jalan gitu kan. Tapi ini ada tips nih. Apa? Ada tips buat yang pacaran nih. Apa tuh? Biar tetap langgeng. Tapi aku enggak ngelakuin ini ya. Karena aku punya tips aja. Tapi itu udah bagus buat tips itu. Ketika kamu suguhkan ke orang, kamu tuh sudah nyoba. Tapi ini kalau jadi ada kayak apa ya? Terkonfirmasi kalau itu sudah works gitu. Benar. Tapi kayaknya aku bakal ngelakuin nanti. Itu kalimat yang bagus tuh. Ya kan, aku bakal ngelakuin nih. Kalian bikin alarm. Nih buat kalian yang bucin banget nih ya. Iya. Bikin alarm tuh 4 jam. Oke. Nah, jam pertama ngingatin sarapan. Tapi masih ada sih di zaman sekarang masih ada orang yang perlu diingatkan. Nggak tahu mana kita pacaran, tahu selamat mana pagi kita tahu sayang, sebucinnya kamu kan. Iya mana sih. tahu ngingatkan sarapan, ajakin makan siang bareng ya. Ini kalau kalian nganggur ya, bukan nganggur, ketika ada waktu luang. Ketika ada di siang hari. Ketika ada waktu luang di siang hari ajakin makan. Di sore hari ajakin nyore. Oke. Ya kan, di jam 10 malam ajakin sleep call. Itu fix, aman, tentram, jaya. Tapi kalau bisa besoknya kalian nikah aja biar satu rumah. Benar. Aduh anjing. Disulut ya teman ini. Aduh. Tapi mudahan lah buat teman-teman, buat kamu langgeng terus, jelas. Amin. Menggunakan tips yang tadi kamu barusan akan kulakukan besok. Tips buat punya pacar kayak apa, bro? Ada enggak? Ada tips buat intinya itu pacar? Satu. Itu apa? Keberanian. Oke, harus berani. Harus berani ngobrol sama orang baru ya? Ya, kamu kalau ngeliat misalnya kamu tahu dari IG, jangan lihat aduh, mindernya aku nih, masa dia mau sama, jangan. Bakar dulu story-nya. Okay. Pokoknya tuh bakar kasih ya, api. Kalau enggak konfeti ulang tahun tuh. Gitu kan. Kasih itu, bakar. Itu tips benar. Ya, semoga teman-teman kita yang sudah punya pacar bisa nikah. Amin. Dan dimudahkan jalannya ketika nikah tuh, tidak terlalu banyak minta keluarga si cewek kan kadang suka minta yang aneh-aneh tuh. Kayak jual sapi. Iya. Situ sini. Udah. Pokoknya kalian yang sekarang lagi hubungannya statusnya pacaran, semoga dilancarkan ya. Sampai ke pernikahan. Amin. Dan ingat manajemen waktunya, bisa bagi buat kerjaan, buat teman, keluarga, dan dan pacar. Benar. Jangan sampai mood jeleknya kebawa ke tempat lain. Ya itu fix bisa dipukul itu temannya kayak gitu tuh. Fix. Legit. Dadah.